ada floatingnya nih. Nah, jadi bisa guys. Yo, what's up guys and welcome back to Best in Data YouTube channel. Sama gue Malvin dan yes, ada kantong Xiaomi di sini. Kalau kalian tahu judulnya, udah baca judulnya, udah tahu isinya apa ya. Yes, jadi ada produk yang baru aja dirilis sama Xiaomi Indonesia nih. Hari ini ada ini dia. Xiaomi Redmi Pad SE atau udah Redmi aja ya, nggak usah bilang Xiaomi lagi, Redmi Pad SE, dan ada si case-nya juga kita bakal bahas lengkap di video kali ini karena ini tablet yang katanya harganya bikin geleng-geleng ya, harganya bisa dibilang sepertiga harganya Mi Pad dan ini tablet termurah dari Xiaomi saat ini. Penasaran ada apa aja? Langsung aja yes, tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go. Redmi Pad SE, yes, tabletnya Android ya, Xiaomi dengan fitur Dolby Atmos juga. Pertama untuk bagian layar dia 11 inci Full HD Plus ya, jadi layarnya sama ukurannya sama tablet-tablet yang lain, 90Hz, baterai 8000 mAh, 6 nanometer Snapdragon prosesor, Snapdragon 680 ini, quad speaker, wah stereo ada 4, Dolby Atmos, dan metal unibody design, dan ini yang warna mint green, 4GB, 128GB. Alright, kartu ucapan terima kasih, sheshe, arigatou gozaimasu. Lanjut ada, ya speknya yang tadi, speknya dia nanti kita buka lagi. Yes, ada buku manual dan kita masih dapat charger. Yang bawaan ini 5 volt 2 ampere ya, jadi cuma 10 watt. Sayang ya, baterainya gede banget padahal. Dan kabelnya USB-A ke USB Type-C, aman. Oke, dapat kayak SIM tray ejector, tapi sebenarnya ini tuh buat micro SD slotnya ya. Jadi yes, tablet ini ada micro SD slotnya, dan terakhir buku manual plus garansi. Dan yes, ini garansi Xiaomi Indonesia ya, garansi sampai dengan 15 bulan untuk tabletnya ini. Warnanya warna hijau. Jadi warnanya agak subtle sih sebenarnya. Hijau juga sih kalau kena lighting gitu, cuma kalau nggak kena lighting kayak ya abu-abu muda kali. Kalau matanya siwer. Jadi dia full build metal ya. Jadi metal unibody gitulah, kayak nyambung ke bagian samping-sampingnya juga. Kameranya ini 8 megapiksel ya, satu biji aja. Nggak ada tambahan-tambahan lagi kayak kakaknya. Branding Redmi di sini ada dual speaker ya, tadi total ada 4, di atas juga ada 4, plus ada 3,5 mm headphone jack dan USB Type-C. Tapi kenapa nih lubang 3,5 mm-nya agak mingsil begini ya, mendekati pojokan gitu yang nggak persis di tengah. Dan lubang Type-C-nya juga ya sama nih, nggak persis di tengah banget. Ya maklum lah ya, tablet murah gitu kan. Paling murah dari Xiaomi. Nah di atas masih ada dual speaker tadi ya, dan ada tulisan Dolby Atmos. Plus ada ini tombol powernya. Ada volume rocker, dan di bawahnya ini ada mic kayaknya nih ya, mic 1 sama ada tray. Oke, jadi bisa ditambahin ekstra SD card bisa sampai 1 TB ya. Dan di bagian kiri bodinya ini kosong. Oke, langsung aja kita hidupin sambil gua siapin setupnya, gua share spek lengkap ke kalian ya, karena kalian pasti pada gila speknya. Redmi Pad SE ini menggunakan chipset Snapdragon 680 dengan fabrikasi 6 nanometer, jadi penggunaan dayanya harusnya efisien. RAM storage-nya 4128GB plus bisa di-expand pakai micro SD. Ukuran layar 11 inci, Full HD 90Hz IPS panel, baterai 8000 mAh dengan charging tadi 10 watt. Quad speaker, metal design, ada 2 warna, dan ini tabletnya cuma Wi-Fi only. A few inches later. Oke guys, udah kelar untuk setup tabletnya sendiri, dan kalau kalian bisa lihat ya, dari segi desain ini bezel luarnya memang sedikit agak tebal sih gue bilang ya. Tapi overall balance kiri kanan atas bawahnya, jadi tampilannya masih enak buat kalian pakai. Terus pegang bobotnya juga ini berasa enteng banget. Jadi kalau buat entertainment, which is menurut gue ini fokus utama, buat nonton mungkin bakalan lebih enak. Dan pas gue tes juga tadi di Netflix ya, itu udah kompatibel sama Widevine L1. Yang artinya kalian bisa nonton video sampai Full HD ya, jadi nggak bakal masalah kayak sebelum-sebelumnya. Mungkin ada yang sempat tukar ditanya juga sama kalian, L1, L2, L3, dia L1. Kalau L2 itu kan cuma 720, L3 itu sampai 480. Suaranya oke menurut gua ya.
Yang penting stereo itu udah oke sih, cuma memang ya jangan terlalu berharap banget ya kayak ada tulisan Dolby Atmos kan, kayak speakernya bakal bagus. Sebenarnya speakernya ya cukup oke lah, cukup standar buat memenuhi kebutuhan multimedianya. Oke, yang menarik adalah sekarang dari segi OS-nya dia itu pakai MIUI versi yang 14 ya, 14 global, 14.0.1, dan ini storage-nya juga 128 tapi udah terisi 62 karena gue tadi udah download beberapa aplikasi. Nah, satu yang gue suka daripada si MIUI 14 ini adalah gesture-nya. Itu kalau kita 3 finger swipe ke samping, nah dia akan bisa nongolin ke aplikasi lain. Jadi kalian bisa masuk ke 2 aplikasi sekaligus, dan kalau kalian swipe ke atas, dia akan otomatis ada di home screen nih. Nah, kalau kalian suka dengan kombonya, kalian bisa tekan tap and hold itu buat di add to home screen. Nah, dia akan langsung jadi satu kayak gini. Jadi kalau kalian pengen nonton video sambil kalian searching-searching ya, misalnya ya baca-baca soal spek HP-nya gitu, atau cek di YouTube channelnya Best Indotech gitu kan, ada gadget baru apa, ini bisa sambil dipakai bareng-bareng. Dan sayangnya nih mentoknya di 2 ini aja. Bisa nggak ya kita coba buat masukin aplikasi ketiga? Oke, oh bisa nih, ada floatingnya nih. Nah, jadi bisa guys. Jadi kalau kalian udah buka nih ya, ada kombinasi si double window, kalau kalian pengen buka aplikasi lagi, kalian swipe ke atas, terus kalian pilih nih, misalnya aplikasi X. Nah, ada logo yang kotak kecil nih di dalam kotak gede, itu artinya dia bisa floating window. Nah, jadi kalian bisa pindah-pindahin ke sini, dan kalau kalian pengen close, itu kalian tahan yang bawah, terus di swipe ke atas. Itu hilang di antara. Jadi itu tadi untuk fitur software yang paling menarik ya, tadi 3 swipe ke samping itu buat multitasking, kalau 3 swipe ke bawah itu bisa buat screenshot. Oke, next kita mau bahas soal kamera. Gue pengen sentuh sedikit karena kamera si selfie-nya ini ada di horizontal ya sekarang guys ya. Bukan di samping atas tapi versi horizontal. Jadi kalau kalian mungkin mau zoom call itu bisa, dan kita sekarang tes fotonya aja. Oke, ini untuk selfie-nya. Terus untuk kamera belakang, ya hasilnya memang seadanya aja, cuma memang ada beberapa mode nih yang lumayan membantu. Kalian bisa scan dokumen nih ya, video, foto, dan ada night mode segala nih guys. Plus ada juga mode short video. Ya oke lah ya, lumayan membantu ya, dan itu sama di kamera depan belakang juga bisa nih diganti-ganti modenya. Next, nggak bahas Xiaomi kalau kita nggak bahas Antutu benchmark. Jadi yes, gue udah testing tadi Antutu benchmark dan 275.167. Yes, memang angkanya nggak gede-gede banget ya. Tapi ya kalau kalian pengen main-main game sih, gua rasa beberapa game-game standar kayak PUBG itu bisa, cuma memang settingannya nggak bakal mentok banget. Paling-paling di balance ya. Genshin juga mungkin settingan low kalau kalian pengen main. Tapi gue sendiri sebenarnya lebih kepikiran pengen main pakai ini tuh buat sebagai emulator gitu ya. Karena dia kan storage-nya gede, terus bisa ditambah micro SD juga. Dan di Play Store sendiri sekarang udah banyak ya berbagai emulator buat konsol-konsol jadul, kayak bisa buat PS1, PS2, bisa buat PSP juga. Dan gue sendiri udah coba install beberapa nih, dan gue share aja langsung performance-nya ini ke kalian. Oke, buat yang pertama pastinya kita tes dulu game wajib, yaitu PUBG ya. Buat settingan sendiri sayangnya di PUBG ini cuma kebuka sampai ke bagian balance aja. HD itu masih coming soon katanya. Dan sayangnya gyro control itu juga nggak bisa di sini karena sensor gyro itu nggak ada di Redmi Pad SI ini. Tapi buat gua yang nggak gitu pakai gyro sih sebenarnya mainnya masih oke-oke aja. Lanjut kita tesin ke emulator karena gue penasaran sama kemampuan Snapdragon 680 ini. Pertama mulai dari PSP, kita tes di PSPP God of War Chain of Olympus, dan settingan yang pas gue temuin adalah resolusi 4X atau di 1080p. Tapi itu pun masih hidupin settingan 1 frame skip baru dapat FPS yang lumayan stabil di 30 FPS. Walaupun yang masih ada dikit-dikit drop, tapi overall masih playable. Satu lagi kita tes, itu adalah GTA Vice City. Resolusi ini bisa sampai 4X dan nggak perlu frame skip, dan udah lancar di 30 FPS. Next kita tesin emulator PS2 lewat Aether SX2, dan di sini bisa dibilang ya ini limitnya nih, udah mentok nih Snapdragon 680 di PS2. Mulai dari yang enteng, kita tes GTA San Andreas itu bisa 2X resolution di 40-an FPS. Terus, nah kita cobain God of War 2 dan di sini terbilang nggak playable ya, dari resolusi 2X, 1X juga nggak ngangkat nih. Nah paling optimal kita temuin adalah di Resident Evil 4, ini di 1X resolution itu bisa 60 FPS stabil. Jadi memang balik lagi ke optimalisasi game di emulatornya sendiri, dan memang si Snapdragon 680 ini bukan diciptain untuk performance yang tinggi banget dari segi gaming, tapi memang buat penggunaan sehari-hari, terutama multimedia yang mana si Redmi Pad SI ini yang tujuannya gitu ya, ini masih oke banget.
Next, kita juga tes baterai ya untuk nonton Netflix, di YouTube gitu-gitu di brightness 50% dan volume sekitar 70% dapat 7% per 1 jam. Artinya kalian bisa nonton kurang lebih sampai 15 jam dalam sekali cas. Mantap banget buat ngabisin serial drakor nih. Jadi untuk Redmi Pad SE ini juga bakal dijual case atau covernya bisa dibilangnya dalam dua warna, satu warna putih, satu lagi warna hitam. Ini ada yang warna putih. Di belakang ditunjukin cara pakainya. Standar sih ya. Nice. Ya, build quality-nya tidak usah diragukan sih. Bagus sih ini. Ya, jadi ini bahannya kayak pakai bahan kulit gitu ya. Kelihatan nggak sih finishingnya? Tuh, jadi dia kayak kulit sintetis. Jadi dipegangnya enak. Dan ini juga ada magnet nih, bisa buat berdiri. Jadi dia melindungi case ujung-ujungnya. Nah, kamera frame-nya juga sesuai. Wih, cocok banget ya warna putih sama hijaunya. Ini kita bisa pakai buat berdiri. Ya, ada satu angle bisa berdiri kayak gini. Atau kalau kalian buat baca-baca sambil nulis gitu, bisa pakai kayak gini. Cuma memang kalau ditanya ada stylus atau keyboard nggak di Redmi Pad khusus buat SE ini, dia nggak ada. Karena memang kayak gue bilang tadi, si Xiaomi tuh bikin tablet ini khusus untuk multimedia rasanya, bukan buat kerja. Kalau kerja, Mi Pad 6. Dan satu lagi ada fitur magnetnya juga nih. Kalau dibuka, ditutup tuh ada bunyi tuh tadi ya. Tuh baru dia kebuka. Yes, I think itu tadi buat unboxing, testing, dan sharing-sharing soal Redmi Pad SE. Dan ini udah dirilis sama Xiaomi Indonesia mulai hari ini ya, tanggal 31 Agustus. Itu harganya katanya sih ya, kalau gue dibilang itu 2 juta kecil harga normalnya. Tapi kalau Xiaomi, ya mungkin di bawah 2 juta nih buat flash sale-nya. Dan kalau kalian pengen cek lengkap, nanti gue taruh aja link di bawah. Sama untuk case-nya ini juga dia jual di harga 299.000. Nggak include ya, tapi nggak tahu kalau dimonusin mungkin kan pas flash sale kan. Cek aja lengkapnya nanti di bawah. Dan yes, kalau gue bisa simpulin sih dari segi value for money, again Xiaomi ya gila sih. Nggak tahu ya, kalau gue cek harga-harga pasaran HP yang speknya pakai Snapdragon 680, storage-nya 128 GB, itu HP-HP merek kayak Vivo, Oppo masih di 2,5 jutaan. Gitu kan, kurang lebih di angka segitu. Dan untuk HP Xiaomi sendiri ada memangnya Redmi Note 11 itu Snapdragon 680, harganya juga kurang lebih di 2 juta lebih sedikit. Tapi ada juga yang lebih murah di Redmi 10C, itu harganya sekitar 1,5 jutaan. Ya tapi memang itu HP ya, layarnya kecil, nggak gede, baterainya juga kecil. Kalau ini kan tablet memang berfungsi sebagai ya itu alat untuk multimedia sekarang untuk kalian udah pulang kerja, pengen enjoy nonton film favorit, series favorit, atau nonton YouTube Best-Indotech, ya bisa pakai tablet, lebih enak experience nontonnya pasti. Gimana pendapat kalian sendiri soal Redmi, soal tablet Android yang sekarang banyak banget di pasaran? Gue sendiri agak kaget kok tiba-tiba banyak banget ya tablet-tablet Android yang rilis di pasaran ya. Ada Huawei, Samsung, Xiaomi juga, bentar lagi ada yang lain mungkin kan. Terutama tablet lokal sih ya, karena Advan sendiri salah satunya itu yang memang di harga 2 juta ke bawah, dia yang salah satunya yang terbaik, dan Xiaomi mungkin pengen nyicipin market itu juga. Menurut gue sih spek yang dikasih dengan value yang dikasih oke banget. Let me know gimana pendapat kalian soal Redmi Pad SE ini di kolom comment section di bawah. Itu aja, like kalau kalian suka videonya, subscribe ke Best-Indotech YouTube channel. Itu aja, nama gue Malvin, thank you so much for your time and I'll see you guys on the next video. Ciao. Mewah sih, mantep gitu, solid.